Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Nggak tahu deh aku mau ngomong apa. Aku jadi ketawa sendiri. Di pagi yang cerah ini, ya semoga hari-hari kalian selalu cerah ya. Nggak cuma di pagi aja, tapi siang, sore, malam. Malam cerah nggak sih? Ya udah semoga cerah juga lah ya. Nah, kali ini aku mau bawain general reading seperti biasa. Temanya adalah tentang perasaannya padamu, ya. Itulah kenapa alasan kamu harus subscribe channel aku, karena di akhir weekend kita bakalan update energi seseorang. Gimana perasaannya, gimana pikirannya, apa yang ada di hatinya, pesannya buat kamu. Nah, itu bakalan kita rangkum di hari weekend dengan video yang berbeda-beda, dengan tema yang berbeda-beda. Duh, ya ampun, kurang sayang gimana gitu ya aku sama kalian. Unconditional love. Nah, tuh ya. Kita saling menyayangi tapi tidak bisa memiliki ya. Karena aku aja belum pernah ketemu sama kalian. Kan ketawa aja batuk. Udah kayak ini ya, grandma gitu, ketawa batuk gitu kan, kayak nenek-nenek. Yaudah, daripada makin ngelantur, kamu bayangin dia dulu deh. Udah lama kan kamu gak aku suruh bayangin kan. Dari kemarin kita ngecek karakter mulu tuh ya, sampai enek, sampai muntah gitu kan bacainnya. Ya udah, kamu bayangin seseorang yang saat ini lagi kamu pikirin, lagi kamu fokusin, yang kita pengen tahu perasaannya gimana saat ini sama kamu. Oke, ditunggu, silakan. Sudah selesai ngebayanginnya. Duh, batuk-batuk terus nih. Sorry ya kalau batuk-batuk terus. Oke, kita langsung mulai aja ya. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang. Mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa hal aja. Kita fun dan seru-seruan aja di sini. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini. Nanti dicek press list-nya. Oke, itu aja. Kita mulai. Yes, tentang perasaannya padamu saat ini. Ini kebanyakan kayak orang lagi merenung ya. Kayak orang lagi berpikir, perenungan. Soalnya aku lihat di sini kayak ada seseorang yang lagi bercermin, berintrospeksi gitu ya, ke dalam dirinya. Dan dia lagi mencoba menyeimbangkan hidupnya juga saat ini, apapun yang dia lakuin ya. Ini seperti biasa ya, kita sambil cek energi dia juga, selain tentang perasaannya. Dia sebenarnya ada di mana waktu kayak dia ngerasa negatif. Nah, makanya dia sambil introspeksi nih, bercermin ke dalam dirinya, tentang apa yang dia rasain, beberapa juga tentang kamu. Dia pengen semuanya seimbang, pengen semuanya sama rata, adil. Apalagi tentang kamu, yang menyangkut kamu, dia pengen kayak kamu bahagia, ya dia juga bahagia. Jangan sampai kayak semua yang dia lakuin adalah buat diri dia sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa ya semua apapun yang dia lakuin, dia putuskan yaitu yang terbaik buat kamu sama dia. Kalau kita lihat dari tebaran pertama ini, aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak lagi dalam energi suasana yang tenang, menenangkan diri. Belum kelihatan nih emosi-emosi emosionalnya yang negatif-negatif tuh belum kelihatan. Tapi memang beberapa dari mereka juga lagi ngerasain nggak baik-baik aja atau lagi merasa negatif. Negatif tuh apa sih? Ya apa aja.
hal-hal yang nggak baik gitu yang dia rasain, yang dia pikirin. Ada momen juga beberapa kali dia itu merenung tentang kamu, ngelamunin kamu, terutama buat kamu sama dia yang udah menjauh. Ada yang menjauhnya ini karena apa ya, kayak bekerja, terus salah satu dari kalian jadi menjauh, mungkin dinas, kerja, atau pindah rumah, atau pindah domisili. Pokoknya di sini ada yang menjauh dikarenakan hal-hal lain juga gitu ya, bukan karena kamu sama dia beneran menjauh, tapi ya intinya menjauh sih ya. Ada energi seseorang yang jauh di sana, yang bener-bener jauh tuh kayak ingin menuju ke kamu, tapi kamu nggak tahu kalau dia mau menuju ke kamu, karena kamu lagi sekarang ya mungkin ya, kamu atau dia sih ya kayaknya nih, bisa vice versa sih sebenarnya. Dia kan lagi ngelamunin nih ya, mungkin dia lagi banyak merenung, melamun, berpikir tentang kamu juga. Nah di sini ada energi seseorang yang ingin mendekat, itu kamu atau dia mau mendekat ke kamu ya. Bisa vice versa, kalau bukan kamu, kalau kamu nggak ngerasa mau mendekat ke dia, berarti energi dia yang mau mendekat ke kamu. Dia kayak sedih, baper, galau, lagi ingat kenangan-kenangannya sama kamu. Pokoknya ingat yang pernah kamu lalui sama dia. Kayak dia tuh galau, baper, sedih tentang kamu ya. Apalagi kalau kamu udah menjauh sama dia, atau misalnya kamu hubungannya udah selesai sama dia ya, entah kapan lah selesainya. Di sini ada seseorang yang lagi ingat kenangan-kenangannya. Ada energi dia kayak mau menghampiri kamu ya. Kayak dia tuh kasihan sama kamu kayaknya ya. Ini energinya bisa vice versa nih, tapi dia ngerasa kayak ingin menghampiri kamu, kayak ingin, mungkin dia juga ada rasa kasihan ke kamu, mungkin entah apa, kenapa dia ngerasa kasihan, entah dia kasihan atau ngerasa kayak pengen memperhatikan kamu gitu, ya. Kayak pengen baikin kamu, bukan baik-baikin karena kalian ribut ya, bukan, tapi kayak ingin baik-baik atau kasih perhatian, care gitu maksudnya. Ada sih di sini tuh ada beberapa kartu yang bilang kayak dia mau menuju ke kamu, tapi pelan-pelan gitu ya, karena energinya memang jauh. Di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang lagi deket ya, lagi deket apa sekarang mungkin memang lagi deket atau waktu itu ya. Ini bacanya bisa, kalau tarot gini ya, energinya memang yang kita baca yang udah lewat, yang saat ini lagi dialami, sama nanti gitu, past, present, sama future ya. Saat ini, kemarin, sama selanjutnya, masa depan. Jadi nanti dikondisikan aja ya sama keadaan kalian. Dia ngerasa happy deket sama kamu, entah dia yang mendekat ke kamu nih atau kamu yang mendekat ke dia. Tapi aku ngerasa ada energi beberapa dari kalian yang memang saat ini kayak lagi mendekat nih, menghampiri gitu. Dia happy, dia seneng, kayak dia merespon ya. Entah waktu dulu hubungannya sama kamu, atau saat ini ada yang memang lagi deket juga. Atau bisa juga seandainya nanti salah satu dari kalian kalau misalnya menghampiri dan mendekat, ya dia bakalan merespon. Happy aja, dia happy. Beneran dia happy loh. Di sini nggak ada energi yang tadi aku bilang, nggak ada energi orang yang lagi marah-marah, lagi kesel atau emosi-emosi tuh belum ada ya di tebaran pertama ini. Nanti kita lihat di tebaran selanjutnya ya. Tapi di sini dia kayak lagi punya rencana ya. Entah dia mau menjauh sama kamu, ada energi memang seseorang yang kayak lagi berpikir atau kayak memang udah menjauh atau berpikir mau menjauh. Tapi mau menjauhnya itu kayak dia punya rencana, kayak dia punya rencana buat hidupnya sendiri. Entah dia mau fokus ke hal-hal yang memang dia lagi fokusin saat ini. Aku ngerasanya sih gitu, kayak dia pengen fokus ke hal-hal yang memang sudah termasuk tujuan dan rencana hidupnya. Jadi bukan benar-benar jelas dia mau menjauh dari kamu, ada alasan lain gitu loh dia mau menjauh.
Entah dia mau fokus ke karir, studi, keluarga, atau apa ya. Tapi walaupun menjauh ya, dia tuh masih kayak ngikutin kamu, masih suka pengen tahu atau kepo mungkin ya. Di sini ada energi orang yang kayak masih mau deket dan ngikutin walaupun menjauh. Bisa kamu atau dia sih. Entah menjauhnya itu karena dia lagi pengen sendirian, bisa juga ya. Sendirian mungkin juga nggak mau diganggu atau lagi pengen sendirian aja gitu. Yang tadi aku bilang kan, dia lagi suasananya tuh energinya lagi tenang, pengen tenang, nggak yang emosi-emosi gitu, gerasak gerusuk. Di sini ada orang, kok aku jadi ketawa. Di sini ada orang yang pikirannya lagi kusut banget, bercabang-cabang, apa aja kayak banyak yang dia pikirin ya. Ada tentang kamu, ada tentang karirnya, usahanya dia, macam-macam. Tentang keluarga juga ada, tapi sedikit sih tentang keluarga. Lebih banyak kayak tentang karir ya. Mungkin karirnya juga lagi nggak baik-baik aja. Pokoknya apapun yang dia fokusin saat ini ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena kan nggak semuanya kalian itu, mereka itu bekerja, nggak semuanya mereka itu ya berkarir. Mungkin ada yang masih kuliah, mungkin ada yang sambil kerja, ada yang sambil kuliah, ada yang sambil usaha juga. Nah gitu, pokoknya apapun yang dia fokusin, dia juga mikirin itu saat ini. Dia cakep ya, aku ngerasa kayak dia cakep, cantik atau ganteng gitu ya, karena banyak yang mendekat ke dia. Tapi energi yang mendekat ke dia itu juga diam-diam aja, dianya diam, orang yang mendekat ke dia juga diam, karena dia fokus sama pikirannya ya. Sampai ada orang-orang yang mendekat ke dia juga menjauh dari dia karena dia cuek ya, energinya cuek. Yang tadi aku bilang, dia tuh kayak lagi suasana tenang, pengen tenangin diri juga ya, banyak introspeksi. Ini yang banyak keluarkan kartunya Swords ya. Swords itu kan tentang pikiran ya, tentang pikiran. Ya kalau misalnya kamu memang lagi deket sama dia gitu ya, ini kan perasaannya tentang kamu ya, berarti dia lagi diam aja. Mungkin dia diamin kamu juga, atau dia pasif, atau dia nggak ada komunikasi ke kamu. Kusut, pikirannya lagi kusut. Banyak kerjaan juga, banyak lagi sibuk ya, kayaknya lagi sibuk, banyak kerjaan. Makanya kelihatannya tuh kayak pasif, diam, cuek. Padahal diam-diam itu pikirannya dia tuh jalan ya. Ada yang energi, dia kan lagi diam nih ya, tapi ada energi yang dia tuh nungguin kamu. Kenapa dia nungguin kamu nih? Iya, dia nungguin kamu, tapi energinya tuh diam aja nungguinnya. Mungkin ada sesuatu yang pengen dia lakuin ke kamu juga. Itu juga dia lagi berpikir sebelum langkah. Ya bagus lah ya, sebelum ngelakuin sesuatu, sebelum action itu mikir gitu ya. Selama masih punya pikiran emang harus mikir ya. Jangan asal-asalan ngelakuin ini itu nanti nyakitin orang gitu ya, nggak mikir-mikir. Bagus lah kalau punya pikiran itu dipakai, bener nggak? Jangan nggak dipakai, nanti tahu-tahu menyakiti, melukai hati orang gitu kan. Nggak boleh kayak gitu kan. Ada energi dia nungguin kamu sambil berpikir, atau dia lagi membaca situasi, dia lagi membaca situasi. Ada yang memang dia mau menuju ke kamu sih, lagi ngebaca situasinya gimana, atau dia lagi kayak cari-cari bahan ya, cari-cari bahan, strategi atau ide apa ya. Kalau ide tuh kalau orang mau mendekat itu biasanya kayak mungkin ini gimana ya, cara komunikasinya, entah lewat chat, entah lewat sosial media gitu ya. Entah lewat sosial media,
direct message, DM gitu ya, DM, apa hubungin langsung aja, telepon, apa SMS, apa dari messenger, nah macem-macem. Nah itu juga dia lagi mikirin strateginya tuh gimana, baiknya gimana, kamu lebih aktif di mana, di sosial media mana, kamu kira-kira bakalan respon atau enggak, gimana cara komunikasinya supaya kamu respon, supaya kamu nggak marah. Sampai mana dah tuh. Aku habis minum obat batuk, di tengah-tengah video aku minum obat batuk. Bete banget, batuk-batuk terus masih, padahal aku jarang makan. Ya makan aku gitu-gitu aja, makanya aku bingung kenapa masih batuk. Tuh kan, ada kartunya lagi. Pikiran dia lagi kusut. Kusut-kusut kenapa ya? Bercabang-cabang, banyak yang dipikirin. Terutama hal-hal negatif yang dia pikirin juga. Atau dia memang lagi negatif. Kalau negatif yang berkaitan sama pikiran tuh apa sih? Kayak overthinking, anxiety mungkin juga. Worry, khawatir tentang sesuatu, gelisah, terutama sama hal-hal yang belum pasti, yang belum kejadian, ya. Dia juga kayak jadi apa ya nih orangnya, kayak jadi nggak berhati. Nggak berhati itu apa sih? Apa ya? Ada yang kesepian juga, ngerasa kesepian, kosong sama hampa ya hidupnya nih, kayak sendirian gitu. Walaupun banyak pikirannya kusut, walaupun misalnya ada yang memang mau mendekat ke dia, entah kamu atau orang lain ya, tapi dia ngerasa kesepian, hampa, kosong. Dan dia kayak nggak berhati. Ya mungkin kosong hampa juga nggak berhati. Nggak berhati termasuk kayak jiwanya dia tuh lagi kayak nggak hangat gitu loh. Bukan berarti dingin, nggak hangat tuh apa ya? Kayak lagi nggak hangat deh. Gue bingung dah tuh ngomongnya, jelasinnya. Nggak hangat. Apa ya yang bisa kalian ngerti gitu ya bahasanya? Ya lagi nggak hangat, nggak sehangat itu. Kalau misalnya kita nih, kalau lagi hangat gimana? Ada orang nih yang komunikasi, chat kita welcome ya, nice, friendly. Nah kalau dia lagi nggak bisa kayak gitu, ya. Nah kalian deskripsikan sendiri ya kata-kata aku. Ini kan dia pikirannya lagi kusut, banyak pikiran. Nah dia tuh lagi mencoba mengalihkan. Misalnya dia lagi mikirin karir, kerjaan. Dia lagi nggak mau tuh pikirannya ke situ terus. Jadi dia mencoba mengalihkan. Misalnya dia mengalihkan ke hobinya dia, ke apa yang dia suka. Misalnya kalau cewek-cewek apa sih? Kalau lagi banyak pikiran, misalnya baca buku, masak, make up. Nah kayak gitu maksudnya ya. Dia mencoba mengalihkan. Biar dia pikirannya nggak ke situ terus, nggak kusut terus. Ini kan perasaannya tentang kamu. Ya bisa jadi kekusutan pikirannya itu tentang kamu juga. Nah dia mencoba mengalihkan pikiran-pikirannya ke hal lain. Makanya ya mungkin kamu ngerasa dia pasif, cuek. Karena ya dia lagi mencoba mengalihkan juga ke hal lain. Biar pikirannya nggak ke situ-situ terus. Ya. Lagi galau nih dia ya. Kamu ada masalah nggak sih sama dia? Sekarang nih, aku ngerasanya sekarang. Karena dia kan galaunya sekarang nih. Kan kita cek energi dia yang saat ini, yang sekarang. Lagi galau banget. Tapi bisa jadi loh, seandainya, tadi kan aku tanya, kamu ada masalah sama dia sekarang? Karena kan kita ngecek energi dia yang sekarang. Dia nih galau ya. Tapi bisa juga, dia galauin sesuatu yang memang udah berlalu. Bisa kan, misalnya, dia ini seseorang dari masa lalu kamu. Siapa tahu dia masih suka mikirin kamu, belum healing, belum move on gitu ya, seandainya ya. Ya dia masih kepikiran kamu. Bisa loh. Benar, seseorang tuh pasti masih suka mikirin tentang masa lalunya. Kan kita nggak tahu kan, proses healing dan move on seseorang itu lama atau enggak, cepet atau enggak, ya kan? Bener nggak? Ya seharusnya ada yang memang mungkin lama banget nih, dia nih seseorang dari masa lalu kalian yang udah bertahun-tahun banget. Karena aku suka bacain komen kalian kan, udah berapa tahun terus ketemu lagi gitu kan.
Tapi bisa jadi mungkin ya beberapa bulan yang lalu gitu ya, antara kamu sama dia mungkin belum healing atau belum move on. Kan bisa kan, karena proses healing move on seseorang itu kan beda-beda. Ada yang berapa bulan udah healing, ada yang perlu berapa tahun ya. Wajar, itu wajar ya. Dia ini lagi bingung saat ini. Ini bisa jadi energinya dia saat ini memang lagi bingung, misalnya ada masalah ya di luar hubungan kamu sama dia. Tapi ada juga dia yang lagi bingung mikirin tentang kamu, tentang hubungannya sama kamu. Ada yang lagi gitu. Tapi dia tuh lagi negatif energinya. Anxiety, mungkin juga lagi anxiety ya. Tapi di sini aku lihat apa ya? Dia kayak lagi pengen sendiri. Tapi di sisi lain dia pengen happy-happy juga sama teman-temannya. Biar nggak kusut-kusut banget nih ceritanya. Dia kan lagi stres nih ya. Anggaplah dia stres, frustasi nih ya. Bisa tentang kamu, bisa tentang apapun. Nah, dia berusaha buat alihkan juga, have fun gitu sama teman-temannya ya. Jadi jauh dia dari urusan keluarga, rumah, apapun ya. Dia ada rasa pengen have fun tuh ada. Nanti tapi kalau dia udah balik lagi nih ke rumah, dia kepikiran lagi sama masalah-masalahnya. Bingung lagi dia. Ini kartunya itu ya, kartu-kartu yang pikiran dan tentang kebingungan. Jadi sorry ya kalau misalnya bacaan aku tuh kayak monoton, diulang-ulang. Ya karena apa ya, makna kartunya sama, memang semua tentang pikiran. Kan aku berusaha jujur ya, apa yang ada di sini aku kasih tahu ke kalian. Jadi nggak aku tambah-tambahin tentang kehaluan gitu ya, pikiran-pikiran halu aku. Biar seru gitu ya, gimmick-gimmick enggak, aku nggak tambahin gimmick-gimmick ya. Apa yang ada di sini aku kasih tahu aja. Dia lagi baper nih, lagi agak sensitif sekarang. Tuh, dia lagi kayak tenangin diri, banyak sendirian. Hatinya nggak enak sih. Hati sama pikiran, tapi yang lebih nggak enak itu hatinya. Kamu apain dia sampai hatinya nggak enak? Ada yang ngerasa bersalah loh. Nah tuh, tiba-tiba aku ngerasa dia lagi merasa bersalah. Bersalah sama kamu ya. Bisa bersalah tentang apa yang pernah dia lakukan saat ini ke kamu, atau memang yang pernah dulunya dia lakuin ke kamu. Kalau dia seseorang dari masa lalu kamu ya. Tuh, ada energinya tuh kayak gambarannya tuh ada energi seseorang yang memang jauh sama dia. Apalagi kalau kamu menjauh sama dia, dia seseorang dari masa lalu ya, mungkin ya itu energinya kamu sama dia. Tapi bagusnya dia tuh kayak punya teman, sahabat atau best friend ya. Jadi tuh sahabatnya dia selalu ada di samping dia. Kayak bikin dia lupa sebentar, bikin dia happy. Ada tempat buat cerita, sharing sama dia gitu ya. Ada dia kayak punya sahabat, berbagi, sharing dan curahan hati gitu ya. Tapi ada juga yang memang dia deket sama keluarganya gitu. Jadi ya dia sama keluarganya aja dia udah happy. Entah keluarga inti atau kakak, adik gitu ya. Atau bisa juga pasangannya dan anak-anaknya gitu. Pokoknya ada tentang keluarga di sini. Dengan keluarganya dia udah happy. Bukan karena memang keluarganya lagi happy sekarang, tapi dia berusaha mencoba cari kebahagiaan di dalam keluarganya. Karena kan dia lagi kusut nih, lagi banyak pikiran. Gitu. Ini momen-momen dia menenangkan diri itu banyak banget kayak di malam hari. Jadi di jam-jam menjelang tidur, 2 atau 3 jam sebelum tidur tuh, dia ada waktu di mana dia kayak merenung, menenangkan diri ya. Pikiran-pikirannya itu ada memang kayak dia nggak benar-benar terbuka ke siapapun. Jadi ini dia ada pikiran, tapi dia nggak sharing ke orang lain. Kalau misalnya kita lihat dia lagi dekat sama teman-temannya, main atau apa, itu hanya sekedar have fun dan main gitu ya.
Misalnya dia cerita juga nih ke orang terdekatnya atau best friend gitu ya, ke sahabatnya tentang masalah dia. Itu nggak semuanya dia ceritain, ya. Ada yang dia pendam juga beberapa hal. Nggak semuanya dia sharing, ya. Ini ada energi di mana kayak seseorang belum move on, belum healing, tapi ada juga energi di mana seseorang kayak memutuskan buat move on. Dia cukup galau, makanya dia ngerasa kayak udah apa aku move on aja ya, kayak gitu. Seandainya dia udah dealing sama seseorang, udah punya pasangannya tuh dicuekin sama dia kayak asik sama dunianya dia sendiri, sama imajinasi, ilusi gitu ya, sama karir, bisnis, apapun lah yang lagi dia kerjain sehari-harinya gitu ya. Intinya seseorang yang lagi di samping dia tuh dicuekin sama dia. Terus jadi seseorang itu tuh kayak kesel, marah sama dia gitu, karena kan dicuekin kan. Iya. Atau kamu yang dicuekin sama dia. Tapi aku ngerasa bukan kamu sih, kayak seseorang yang lagi deket sama dia, kalau dia udah dealing sama seseorang ya. Nah, ini dia lagi kayak membatasi diri nih dari siapapun. Jadi ada apa ya, dia kayak lagi senang menyendiri, sendirian, menenangkan diri ya, mencoba mengalihkan apapun ke hal-hal lain yang bikin hatinya lebih damai, lebih tenang. Ini kan dia lagi baper, lagi sensitif. Ada perasaan kayak dia tuh mau nyerah sama keadaan, bisa juga nyerah tentang kamu dan hubungannya sama kamu. Iya, hands up, give up. Ini dia ngerasa tercerahkan ya, dia kayak dapat pencerahan, atau dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh ya memang ada pencerahan ya. Tapi aku ngerasa kayak dia pelan-pelan kayak merilis hal-hal negatif yang tadi dia lagi pikirin tuh ya. Terus dia akhirnya kayak lebih tenang, lebih lega, kayak ngerasa lebih baik. Di sini ada kartu The Sun kan, tuh dia ngerasa kayak lebih tenang, lebih lega. Memang ada kepasrahan juga, yang kayak masalah-masalah dia tuh, jadi dia kayak let go aja deh, pasrah deh gitu. Antara pasrah sama berserah sih, antara pasrah sama nyerah, itu beda-beda tipis kan. Dia kayak memberi batasan nih, memberi batasan ke kamu atau memberi batasan ke orang-orang sekitarnya. Karena kan pikirannya dia lagi gak enak, lagi apa ya, gak stabil. Mungkin dia takut menyebabkan masalah dengan orang-orang sekitarnya gitu. Dia kan lagi gak enak pikirannya, tapi dia coba pelan-pelan buat menjalankan tujuan hidupnya saat ini ya. Dia pengen bebas sih. Akhirnya nih dia kayak ngerasa bebas, lega, atau free gitu ya. Ini ya kan perasaannya tentang kamu. Ini banyak terbacanya malah tentang energi dia, pikiran dia lagi nggak enak pikirannya. Kalau memang kamu bilang, Kak ini terlalu banyak tentang energi dia, jadi apa tentang perasaannya tentang kamu ya, jadi apa pembahasannya, yaitu mungkin isi pikiran-pikiran dan perasaannya itu tentang kamu. Kan kita nggak tahu perasaan seseorang tuh kayak gimana. Ya bisa jadi perasaan yang gak enak, hatinya gak enak, pikiran yang gak enak itu yang berkaitan dengan kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak dia masa lalu kamu, ya mungkin dia masih perasaannya tentang kamu di hatinya. Kan kita gak tahu kan perasaan seseorang. Kita lihat dia cuek, kita lihat dia arogan, sombong, angkuh sama kita. Tapi perasaan seseorang gak ada yang tahu selain diri dia dan Tuhan. Ya kan? Apalagi kalau dia lagi mencoba memanipulasi semuanya. Dia pura-pura gak peduli sama kamu, pura-pura gak sayang, pura-pura
lupa, pura-pura udah move on, tapi kita kan nggak tahu perasaan seseorang, ya. Jangan pernah underestimate perasaan seseorang, karena seseorang pasti bisa memanipulasi semuanya, ya. Apalagi kalau kamu ngerasa kayak dia cuek, terus sombong banget sama kamu, angkuh gitu ya. Kamu ngerasa dia udah move on, ngerasa baik-baik aja di sosial media. Enggak semua kayak gitu. Itu tuh cuma apa yang pengen dia kasih lihat aja ke orang-orang. Apa yang pengen orang-orang tahu tentang dia kayak gitu, ya itu yang dia kasih lihat. Dia yang baik-baik aja, dia yang happy-happy aja. Karena itu memang dia pengen tunjukin ke orang luar. Tapi isi dalamnya kan nggak ada satu orang pun yang tahu. Jadi kalau kalian ngerasa kayak readingannya kali ini terlalu kita kayak ngebaca energinya dia, ya itu energi yang berkaitan sama perasaan kamu. Itu energi yang berkaitan dengan perasaan dan perasaannya tentang kamu. Gitu ya. Coba kita lihat lagi nih dari sini. Aku belum buka ini. Ini udah 30 menitan aku ngerasa nih. Soalnya alarm aku udah bunyi. Dia kayak pengen ketemu ya sama kamu. Kayak pengen ketemu face to face. Kayaknya kalian ada konflik. Aku ngerasa kayak ada konflik yang bikin kalian jadi gak enak gitu ya mungkin ya. Terus dia kayak ada rasa pengen ketemu, ingin klarifikasi atau meluruskan semuanya, bisa juga. Tapi ada juga yang kayak dia ngerasa kamu sama dia tuh ada perbedaan, makanya hubungannya tuh kayak gini gitu. Intinya di sini aku ngeliat kamu sama dia ada perbedaan. Tapi ada juga yang memang energinya lagi negatif, yang satu positif. Tapi ada juga yang memang kayak ini mungkin energi orang toksik mungkin kali ya. Iya. Tapi ada juga energi dimana kamu sama dia lagi diam-diaman nih kayaknya. Lagi diam-diaman. Aku ngerasa dia ada masalah sih, sama finansial atau sama karir. Nah, perputarannya tuh di situ-situ aja. Itu dia lagi fokus juga ke situ. Apapun yang berhubungan sama materi, kayak karir, finansial ya, cuan. Dia lagi ke situ tuh, fokusnya juga. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa dia cuek, pasif gitu ya, fokusnya dia juga prioritasnya ke hal lain itu, ke karir, finansial. Ya wajar lah ya. Mungkin lagi ada masalah. Beberapa hal yang bikin dia kepikiran dan kusut di situ juga. Ngerasa stuck atau ngerasa hidupnya tuh kayak jumpalitan. Jumpalitan tuh apa ya? Lagi kayak nggak baik-baik aja. Kayak lagi struggle gitu kali ya. Lagi struggle ini itu. Kacau. Mungkin kita bisa bilang kacau kali ya. Lagi nggak yang lancar-lancar. Lagi nggak yang flat, santai gitu, enggak. Memang dia lagi kayak dalam energi tenang. Ya orang pengen tenang kan berarti karena ada sesuatu yang gak baik-baik aja, makanya dia mencoba buat tenang gitu. Bukan yang benar-benar tenang terus semuanya baik-baik aja. Ada alasan orang pengen tenang dan menenangkan diri kan karena ada sesuatu yang gak baik-baik aja sebenarnya. Dia kayak lagi berharap sama Tuhan atau kayak lagi berharap ada keajaiban dari Tuhan. Atau mungkin dia lagi berharap ada keajaiban tentang hubungannya sama kamu. Iya, kayak dia berharap suatu keajaiban karena sesuatu yang dia harapkan itu kayak susah buat dia dapetin, susah buat dia raih dan dia wujudkan. Kalau misalnya dia udah dealing sama seseorang ya, dia punya pasangan atau dia adalah orang yang dekat sama dia. Orang itu tuh lagi perhatian sama dia, care, tapi dia biasa aja, cuek. Ini ada energi di mana dia lagi mikirin kamu, ngebayangin kamu juga, masih mendambakan kamu, kayak kagum. Kagum tuh apa ya? Bukan kagum apa, maksudnya dia tuh kayak lagi ngebayangin kamu lah intinya ya. Ngebayangin itu kan apa aja, macam-macam, memang ada tentang kekagumannya ke kamu, mikirin kamu, kepoin kamu, mau tahu tentang kamu, kayak kamu lagi apa ya, kamu kabarnya gimana ya. Nah, seperti itu. Ada energi dia lagi kepoin kamu nih.
dia kayak lagi kepo ya, ini kan perasaannya tentang kamu, berarti dia lagi kepoin kamu. Kalau kamu ngerasa enggak kak, dia nggak kepo kok, kita lagi blok-blokan atau apa, ya mungkin aja dia pakai second account atau fake account gitu, kamu nggak tahu. Mungkin ya dia bisa ngecek kamu dari mana gitu ya kan, namanya orang kepo kan pasti ada aja jalannya, cara-caranya gitu. Entah misalnya pakai account temennya, atau dia bikin fake account, atau misalnya dia ngecek dari nomor lain gitu, misalnya dia kamu blok gitu ya. Ada yang memang lagi blok-blokan ya, aku ngerasanya kan ada yang diem-dieman, tapi ada juga yang nggak blok-blokan tapi tetap diem-dieman ya. Dia tuh kayak pengen nih energinya makin lama makin kesini agak positif nih. Ada desan tuh kan, udah lebih cerah nih dia, udah lebih positif. Atau mungkin makin lama makin lebih baik ya. Kalau misalnya kamu mau menuju ke dia, itu aku kasih tahu, itu energinya lama-lama dia lebih positif ya. Tapi memang takes time, butuh waktu. Bisa nanti atau sekarang dia lebih positifnya ya. Tapi ada energi kayak dia tuh pengen kamu tuh mendekat ke dia. Sini yuk, main yuk, atau kamu sini yuk gitu, gimana sih? Aku bingung nih ngasih taunya. Ya kayak sini yuk, mari yuk gitu loh. Kayak dia pengen kamu tuh mendekat ke dia. Ya. Ada dia tuh kayak lagi sedih, lagi baper, galau, sampai dia tuh nggak suka makan, sampai dia nggak selera makan. Ya. Sampai dia cuek, dia nggak, jarang makan. Aku ngerasa kayak ada energi seseorang yang kayak jadi nggak begitu memperhatikan pola makan, nggak selera makan, susah makan, sedih tuh, lagi sedih suasana hatinya, lagi sedih, ngerasa kesepian sendiri, ya ampun ya, hampa, kosong. Orang ajak main, misalnya ada orang yang ajak main dia, atau ada orang yang berusaha mengalihkan perhatian dia atau cari-cari perhatian ke dia, dia cuek aja ya. Nah kayak gitu ya perasaan dan energinya. Tapi kalau kamu ngerasa kayak dia cuek sama kamu, ya berarti, kalau kamu ngerasa dia pasif sama kamu, berarti memang dia lagi cueknya sama kamu. Tapi bisa juga memang antara cuek sama kamu tapi sama orang-orang, semua orang juga kayak gitu, bukan ke kamu aja ya. Oke, ini aja kita cek zodiak sama inisial hurufnya. Yes, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak ini. Bisa jadi ini energi zodiak aja ya. Jangan baper kalau zodiaknya bukan ini. Ada zodiak Virgo, Taurus, Leo, Pisces, Gemini, Aries, Cancer, Aquarius. Hurufnya salah satu dari huruf ini bisa nama kamu atau nama dia. Ada huruf H, G, A, K, V, C, B, F, D, O, N, dan E ya. Itu aja ya gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.